Saat itu mulai pembesaran batang teman-teman. Batang bawah akan mulai membesar dengan signifikan dan daun juga akan membesar ya, sangat cepat. Dan keunggulannya untuk daun bisa berfotosintesis dengan maksimal ya. Dan batang bawah yang besar juga akan menyalurkan nutrisi ke pucuk-pucuk yang baru. Assalamualaikum, salam sehat selalu ya teman-teman. Salam jumpa kembali di channel saya LB Tani ya teman-teman. Nah teman-teman, di video kali ini ya, untuk memenuhi pertanyaan teman-teman ya, banyak sekali yang bertanya masalah dari topping pucuk ya, atau sunat ya, potong pucuk di varietas inden ya, inden F1 dari bintang Asia. Nah untuk yang saya tanam ini ada 4 jenis ya, ada 4 jenis yang saya tanam. Satu non biji ya, non biji Madrid, dan inul merah ya, inul merah dari Mardi ya, Mardi F1. Dan juga ini untuk yang ini kuning ya, kuning dari inden F1 ya, kuning golden ya, luarnya kuning dan dalamnya juga daging kuning. Dan untuk satu lagi dari varietas baby ya, Cina baby yaitu semacam inul ya, cuman kulitnya agak sedikit keputih-putihan ya, atau hijau muda ya teman-teman. Nah untuk masalah topping pucuk ya, sebetulnya topping pucuk bukan cuma diterapkan pada non biji saja teman-teman, melainkan kepada semua jenis varietas semangka ya, non biji, berbiji, ataupun inul, kuning, itu sama saja ya. Dikarenakan untuk masalah topping pucuk itu satu ya, kegunaannya untuk mempercepat pertumbuhan cabang baru ya, agar serentak seperti ini teman-teman. Bisa teman-teman lihat. Nah ini kan sudah muncul ya cabang ya, ada 1, 2, 3, 4, dan yang paling kecil ini 4 ya. Nah dan yang cabang utamanya ini teman-teman, ini perbedaannya bisa teman-teman lihat ya, jauh ya, sangat jauh. Nah jika kita pelihara ini tanpa di topping pucuk ya, ini akan lebih cepat, ini lebih cepat, dan ini yang 3 ini, yang 4 ini akan tumbuh belakangan ya. Nah kekurangannya ketika kita tidak pangkas pucuk, ketika pembuahan lebih dari 1 teman-teman. Nah jadi jika teman-teman untuk pembuahannya 1 per pohon, tidak perlu ya, menurut saya tidak perlu di topping pucuk gitu. Jadi kita nanti merawat pembuahan di batang utama ini ya, biasanya di usia 25 hari sudah muncul, di 20 hari sudah muncul buah, 25 dan seterusnya ya, sudah muncul buah. Dan jika teman-teman ingin melakukan pembuahan lebih dari 1 atau 2 ya, lebih dari 1 atau 2 dari per pohon ini, teman-teman wajib, menurut saya wajib dipangkas pucuk. Dikarenakan jika tidak dipangkas pucuk, teman-teman bisa lihat ini kan tidak seragam ya, tidak seragam. Kalau untuk ini mungkin 1, 2, dan 3 cukup seragam ya, sama-sama baru mengeluarkan 1 daun ya dari tunas ini, teman-teman bisa lihat. Namun untuk ini lebih tinggi teman-teman. Jika kita mau membuahkan 2 atau 3, itu sangat sulit. Kenapa? Dikarenakan ini sudah membawa buah ya, yang untuk ini sudah membawa buah ya, misalkan sekiraan baru 1 kilogram ya, ukuran 1 kilo, dan yang 2 ini baru akan membawa buah. Nah jadi nantinya untuk buah tidak seragam, dan masa panennya pun berbeda teman-teman. Satu berbeda ya, bisa berbedanya bisa 1 minggu. Nanti kesulitannya untuk menjualnya ya, biasanya karena pengepul itu memetik buah tuh sekaligus ya, serentak. Dan kekurangannya lagi dari ukuran, segi ukuran nanti berbeda teman-teman. Mending kalau teman-teman pupuk dan airnya sangat cukup, mungkin buah dari 2 cabang ini bisa tumbuh, bisa jadi ya, bisa ikut membesar. Namun jika sedikit saja kekurangan, biasanya setelah yang batang utama sudah memelihara buah ukuran 1 kilogram dan ini baru muncul, biasanya rontok teman-teman. Terkadang walaupun tidak rontok tapi sedikit menyon-menyon ya, tidak akan membesar lagi, susah, sulit. Terkecuali ya tadi teman-teman sudah pemupukannya sudah tepat, unsur haranya sudah tepat, airnya cukup, bisa ya.
Tapi untuk para pemula ya, khususnya para pemula, mungkin untuk senior pasti udah paham ya. Untuk para pemula sebaiknya jika ingin melakukan pembuahan lebih dari satu, alangkah baiknya pangkas pucuk teman-teman. Gitu ya teman-teman penjelasannya. Dan untuk jenis inul atau non biji sekalipun sama ya. Intinya kalau ingin pembuahan lebih dari 2 atau lebih dari 1, lebih baik pangkas pucuk teman-teman. Dan keunggulan yang kedua ya, keunggulan di pangkas pucuk seperti ini teman-teman ya. Saya pangkas ya, saya contohkan. Saya pangkas. Nah, seperti ini. Ini kan sudah stop ya. Nah, setelah kita sudah pangkas pucuk, otomatis untuk saluran nutrisi ke pucuk sudah terhenti ya teman-teman ya. Nah, saat itu mulai pembesaran batang teman-teman. Batang bawah akan mulai membesar dengan signifikan dan daun juga akan membesar ya, sangat cepat. Dan keunggulannya untuk daun bisa berfotosintesis dengan maksimal ya. Dan batang bawah yang besar juga akan menyalurkan nutrisi ke pucuk-pucuk yang baru, ke tunas-tunas baru dengan sangat maksimal teman-teman ya. Dan tentunya untuk pembesaran buah juga akan maksimal. Dan begitu selesai kita langsung melakukan penyemprotan insektisida ya teman-teman ya. Bisa digunakan dengan bahan aktif imidacloroprid ya, atau emamectin benzoat ya, atau juga abamectin ya teman-teman, untuk mencegah kedatangan hama ulat, terutama untuk trips ya, trips dan kumbang daun ya, atau oteng-oteng yang akan merusak daun di pucuk-pucuk baru ya teman-teman ya. Dan bila mana di musim hujan wajib ditambahkan untuk fungisida ya teman-teman, untuk pencegahan jamur dan bakteri ya, dikarenakan bekas luka ini akan terinfeksi jamur dan bakteri ya jika di musim hujan tidak dilakukan penyemprotan fungisida teman-teman. Dan setelah penyemprotan selesai, lanjutnya esok hari kita lakukan pemupukan ya dengan kandungan nitrogen agak tinggi ya, agar memacu pertumbuhan tunas-tunas baru teman-teman. Oke, mungkin cukup sampai di sini ya untuk videonya teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.